kasus korupsi di bank besar seperti BRI, apakah ini cuma riak kecil atau pertanda masalah yang lebih besar? Apakah investor harus khawatir atau justru bersiap beli saat diskon? Nah, sobat investor, kali ini kita akan membahas secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi di balik penyelidikan KPK terhadap pengadaan mesin EDC di BRI. Seperti kata Benjamin Graham, pasar adalah mesin voting jangka pendek, tapi penimbang jangka panjang. Maka mari kita timbang secara jernih. Kita mulai dari fondasinya dulu. Apa sih kasus yang sedang diselidiki oleh KPK? Untuk sampai saat ini fokus kasusnya KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan mesin EDC atau Electronic Data Capture di BRI. Periode pengadaan yang disorot itu dari 2023 sampai 2024. Untuk dugaan korupsi terjadi dalam proses tender atau pengadaan barang dan jasa, melibatkan pihak internal dan vendor eksternal. Pemeriksaan petinggi, salah satu tokoh yang telah diperiksa adalah mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto. KPK belum menetapkan tersangka, tetapi proses penyelidikan dan pemanggilan saksi masih berlangsung secara aktif. Untuk ruang lingkup investigasi, tidak hanya internal bank, tapi juga penelusuran aliran dana ke pihak luar. Juru bicara KPK menyatakan bahwa mereka fokus pada pembuktian dugaan kerugian negara dan potensi kolusi dalam proyek pengadaan. Ya, korupsi kan bukan hanya soal uang yang hilang, tapi soal kepercayaan yang runtuh. Tapi berapa besar kerugian yang ditimbulkan? Dan apakah ini akan mengguncang fondasi keuangan BRI? Mari kita lihat di poin selanjutnya. Dalam kasus keuangan, angka selalu penting, tapi sampai saat ini KPK memang belum merilis secara resmi nilai kerugian negara dari kasus ini. Untuk saat ini, kasus masih berada di tahap penyelidikan awal, termasuk penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan analisa dokumen pengadaan. Nilai kerugian akan ditentukan setelah ada hasil audit dari BPK atau lembaga forensik keuangan lainnya. Sebagai perbandingan, kasus korupsi di BRI seperti korupsi dana ukur di Ciamis dan BRI unit Mapasaile pernah menimbulkan kerugian yang bervariasi. Namun skalanya cenderung lokal, sementara pengadaan EDC bersifat nasional, sehingga boleh dibilang potensi kerugiannya lebih signifikan. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepentingan publik. Tapi tentunya dampaknya tidak hanya dilihat dari angka kerugian. Pertanyaannya, apakah efeknya bagi operasional BBRI, nasabah, dan tentu juga investor? Kita masuk pada poin dampak terhadap kinerja dan operasional BRI. Meski disoroti publik, BRI menyatakan bahwa operasional tetap berjalan normal. Komitmen BBRI, di mana yang pertama BRI menegaskan bahwa layanan perbankan tetap aman, lancar, dan stabil. Ini juga bagus kalau ada komitmen dari BRI. Yang kedua, nasabah tidak akan terkena dampak langsung dari proses hukum ini. Jadi aman lah bagi nasabah. Ada juga tanggung jawab dari manajemen, di mana Direktur Kepatuhan BRI A. Solihin Lutfianto menyatakan kami terus memperkuat sinergi dengan regulator untuk memerangi segala bentuk korupsi. Integritas adalah fondasi bisnis keberlanjutan. Memang good governance bukan hanya slogan, tapi landasan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Tapi bagaimana reaksi pasar modal? Apakah kasus ini bikin saham BRI dijauhi investor? Nah, ini menarik sobat investor. Kasus korupsi apalagi di BUMN biasanya langsung memicu sentimen negatif di pasar saham. Yang pertama kita bahas dari potensi efek jangka pendek. Harga saham tentu bisa terkoreksi sementara, karena biasa kan investor itu cenderung menghindari ketidakpastian hukum. Dan yang kedua, terjadi potensi volatilitas dalam beberapa hari setelah berita besar muncul. Tapi terakhir kan malah di perdagangan terakhir justru BRI naik harga sahamnya. Dan yang kedua kita lihat dari resiko yang dilihat pasar. Pertama, siapa yang terlibat?
apakah berdampak ke pengambilan keputusan utama? Kedua, apakah sistem pengadaan BRI secara struktural lemah? Dan yang ketiga, kita juga jangan lupa, BRI punya fundamental yang sangat kuat, di mana asetnya besar, casanya tinggi, profitnya konsisten, dan juga dari segi dividen kan menarik ya. Maka jika kasus ini tidak menyebabkan kerugian besar atau dampak struktural, penurunan harga bisa jadi hanya koreksi sementara saja. Investor yang cerdas tidak bereaksi berlebihan terhadap berita jangka pendek. Itu kan kata Peter Lynch. Nah, sebagai penutup, untuk kita semua bisa dijadikan refleksi dan tips investasi. Kita hidup di pasar yang sensitif terhadap berita. Tapi sebagai investor, tugas kita bukan panik, melainkan menilai rasionalitas resiko. Oke, tips untuk teman-teman sebelum beli saham BBRI, pertama, cek posisi kasus. Apakah sudah ada tersangka atau belum? Ini terus dipantau, sejauh ini masih dalam tahap penyidikan. Yang kedua, pantau harga. Apakah penurunan harga sudah overreaction? Artinya, jika penurunan harga kemudian terjadi ke depan dan memang dia sudah seperti itulah, sudah sampai di batasannya, ya disitulah kesempatan untuk membeli. Dan yang ketiga, bandingkan valuasi dengan bank lain. Apakah saat ini BBRI termasuk under value ataukah tidak? Dan juga tips jika teman-teman sudah pegang saham BRI. Yang pertama, janganlah langsung panic sell. Lihat dulu fundamentalnya dan guidance dari manajemen. Kedua, pantau rapat umum pemegang saham dan laporan audit mendatang. Ini juga merupakan bagian penting ya, walaupun mungkin ini akan terjadi ya, mungkin di kisaran akhir tahun. Yang ketiga, lihat perkembangan proses hukum. Jika sifatnya transparan dan tertangani dengan cepat, maka potensi rebound itu cukup besar. Tapi sebaliknya, jika proses ini justru kelihatan tidak transparan dan ya ribet lah dan cukup panjang waktunya, maka ini juga akan membuat banyak investor besar atau big fund ini justru tidak suka, karena mereka tidak suka dengan ketidakpastian. Adapun masalah seperti ini kalau dia cepat tertangani, tentu ini tidak akan berdampak terlalu buruk untuk BRI ke depan. Tapi sebagai seorang investor ya, tentunya ketika ada ketakutan di pasar, yang harus kita lakukan adalah lihat apakah itu ketakutan yang logis atau hanya emosi sesaat. Kalau ketakutan yang sifatnya logis, maka kita justru harus ada di dalamnya. Tetapi kalau ketakutan itu hanya karena emosi sesaat, ya justru kita akan menjadi investor yang kontrarian. Artinya beli saat orang lain takut, dan kita juga bisa takut saat orang lain beli. Ingat, untuk saham BRI adalah saham yang besar, di mana basis asetnya kuat. Tapi di pasar modal memang kan, bahkan kapal besar pun bisa goyah oleh rumor yang kecil. Yang membedakan investor cerdas adalah kemampuan memilah noise dan juga sinyal. Artinya tahu membedakan apakah ini cuma suatu kegaduhan yang bersifat sementara. Oke sobat investor, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman punya info terbaru, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk Anda yang tetap support channel ini dengan memberikan super thanks juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.